Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitrianingsih dengan NIM 22210086, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjelaskan modul ajar yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah menulis bahan ajar dengan dosen pengampu Bapak Via Nugraha MPD. Baik, langsung saja kita masuk ke informasi umum yang terdapat dalam modul ajar ini. Di sini terdapat nama penulis yaitu Fitrianingsih, instansi SMP Bina Sejahtera, jenjang sekolah SMP kelas 7, alokasi waktu 1 kali pertemuan. Selanjutnya ada komponen inti. Fase D, elemen menulis, capaian pembelajaran yaitu siswa mampu menyampaikan materi mengenai isi, karakteristik, dan struktur teks prosedur. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Siswa mampu menulis teks prosedur dan mempresentasikan sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaannya. Indikator pencapaian. Yang pertama, memahami dan mengidentifikasi isi teks prosedur. Yang kedua, memahami dan mengidentifikasi karakteristik teks prosedur. Yang ketiga, menganalisis cara membuat teks prosedur sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaannya. Yang keempat, mempresentasikan teks prosedur buatannya. Nah, selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Nah, sekarang sarana dan prasarana. Laptop, proyektor, dan aplikasi presentasi. Metode pembelajarannya yaitu PBL. Mode pembelajaran, luring atau tatap muka. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan pembelajaran, kegiatan awal. Yang pertama, siswa dan guru saling memberi dan menjawab salam. Selanjutnya, siswa dan guru membaca doa bersama sesuai kepercayaan masing-masing. Siswa diperiksa kehadirannya oleh guru. Siswa diberi motivasi oleh guru agar tetap semangat belajar. Siswa dengan bimbingan guru mereview kembali materi secara singkat. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti, orientasi siswa pada masalah. Yang pertama, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari dan menampilkan PPT presentasi mengenai materi teks prosedur. Guru meminta siswa untuk membaca contoh teks prosedur yang telah disiapkan. Siswa diperintahkan menganalisis struktur dan karakteristik yang terdapat dalam teks prosedur yang telah disiapkan. Selanjutnya yaitu mengorganisasikan siswa belajar. Yang pertama, siswa diarahkan oleh guru untuk membuat kelompok diskusi. Siswa berdiskusi mengenai struktur dan karakteristik yang terdapat dalam teks prosedur. Membimbing penyelidikan siswa. Siswa secara berkelompok membuat satu teks prosedur dan menelaah struktur dan karakteristik yang ada pada teks prosedur tersebut. Guru membimbing siswa untuk mencari materi dari sumber ajar lain. Yang selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang pertama, hasil pembuatan teks prosedur setiap kelompok dituliskan dengan analisis strukturnya secara kreatif dan menarik. Siswa diberi dorongan oleh guru agar terlibat aktif dalam diskusi dan guru memberikan bantuan ketika siswa mengalami kesulitan. Setiap kelompok dengan percaya diri mempresentasikan hasil pembuatan teks prosedur di depan kelas. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk memberi tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok penyaji. Guru memberi tanggapan dan penguat bagi setiap kelompok penyaji. Selanjutnya masuk ke kegiatan penutup. Siswa menyampaikan kesulitannya selama proses pembelajaran dan guru memberikan solusi. Siswa diajak oleh guru untuk merefleksi pembelajaran. Siswa diarahkan oleh guru untuk menyimpulkan hasil pembelajaran. Siswa menyimak guru menyampaikan manfaat pembelajaran yang telah dilakukan. Siswa menyimak guru menyampaikan gambaran materi pada pertemuan berikutnya. Guru menutup pembelajaran dengan salam. Nah, di sini terdapat refleksi guru. Yang pertama, apa kesulitan siswa dalam menulis teks prosedur? Apa yang dilakukan oleh guru saat siswa mengalami kesulitan tersebut?
Dan yang kedua, apakah pembelajaran berlangsung sesuai dengan rencana pembelajaran guru? Pengayaan dan remedial. Pengayaan diberikan kepada siswa yang menguasai materi ini dengan sangat baik, yaitu dengan cara memberikan ragam soal yang tingkatnya lebih tinggi. Remedial diberikan kepada siswa yang belum menguasai materi dengan baik, yaitu dengan cara memberikan pengulangan materi dasar serta materi spesifik yang kurang dikuasai oleh siswa. Selanjutnya kita masuk ke bahan ajar yang menjelaskan mengenai materi teks prosedur itu sendiri. Mulai dari pengertian teks prosedur, tujuan teks prosedur, struktur teks prosedur yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua material, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat penegasan ulang atau kesimpulan. Selanjutnya ciri-ciri teks prosedur. Lalu jenis-jenis teks prosedur yang dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, menggunakan atau mengoperasikan sesuatu, yang kedua cara membuat sesuatu, dan yang ketiga cara melakukan sesuatu. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama kalimat, yang kedua konjungsi, yang ketiga numeralia, yang keempat pronomina, yang kelima verba. Lalu ada juga cara membuat teks prosedur. Yang pertama judul, yang kedua tujuan, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat langkah-langkah, dan yang kelima penutup atau kesimpulan. Nah, yang terakhir adalah contoh teks prosedur yang telah disediakan, yaitu cara membuat bubur Manado, yang bisa kalian baca dan lihat di sini. Selanjutnya, di sini ada media ajar yang telah dibuat, yaitu dengan menggunakan aplikasi presentasi, yaitu Canva. Yang terakhir, yaitu ada LKPD, atau Lembar Kerja Peserta Didik, yang isinya terdapat capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikator pencapaian, sama seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal. Yang selanjutnya yaitu tugas. Di sini terdapat 2 tugas, yaitu tugas A dan B. Tugas A yaitu yang pertama, siswa membaca teks prosedur yang telah disediakan. Yang kedua, siswa diarahkan oleh guru untuk membuat kelompok diskusi. Yang ketiga, siswa diperintahkan menganalisis struktur dan karakteristik yang terdapat dalam teks prosedur yang telah disiapkan. Dan yang keempat, hasil analisis ditulis pada tabel yang telah disediakan. Nah, sekarang tugas B, yaitu yang pertama, setelah membaca dan menganalisis teks prosedur di atas, siswa secara berkelompok diperintahkan membuat satu teks prosedur. Yang kedua, hasil pembuatan teks prosedur setiap kelompok dituliskan dengan analisis strukturnya secara kreatif dan menarik. Nah, di sini juga terdapat tabel penilaian, di mana tugas A memiliki 2 bobot penilaian dengan masing-masing skor maksimal 25 setiap bobotnya. Sementara tugas B memiliki 1 bobot penilaian yang maksimalnya 50. Jadi, ketika siswa mengerjakan tugas dan hasilnya sesuai dengan bobot penilaian, jumlah keseluruhan skornya yaitu 100. Baik, cukup sekian penjelasan dari modul ajar yang telah saya buat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.